Oke, halo semuanya, saya Revaldo lagi dan kali ini kita bakal bahas normalisasi database. Oke, langsung aja lah ya. Sebelum itu, absen di kolom komentar yang gak ada di kolom komentar berarti gak hadir. Terima kasih, karena dengan adanya kalian di kolom komentar berarti kalian tuh membuka link setidaknya. Be respectful guys. Ya lanjut aja, kita bakal langsung masuk ke pembahasannya. Nah, normalisasi ini, pembahasan kali ini itu tuh lebih ke konsep atau teorinya. Karena emang dalam database itu tuh kita harus memperdalam konsep. Kita harus paham banget konsepnya dulu sesuai dengan nama mata kuliahnya juga, konsep basis data. Kita harus benar-benar paham akan konsep si basis datanya dulu, supaya dalam penerapannya nanti itu tuh kita gampang. Sebenarnya kalau penerapannya tuh nggak seribet itu kalau kalian tuh udah ngerti konsepnya. Langsung aja, modul ini bakal ngebahas normalisasi basis data, yang mana langkah untuk menyusun data biar lebih rapih lah ya, gampang dikelola. Jadi kita bakal ngebahas tahapannya juga ya. Nih, ada UNF atau unnormalized form, ada first NF, ada second NF, dan juga third NF. Masih ada lagi beberapa tahapan sebenarnya, tapi secara umum cuman ada ini yang sering kita pakai ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, capaian pembelajaran kita itu supaya kita tuh paham lah apa sih tujuan dan juga pengertian normalisasi basis data. Terus kita tuh bisa ngejelasin masalah yang dapat terjadi kalau data tuh nggak dinormalisasi, seperti redundan atau anomali data. Terus juga kita tuh paham aturan pada setiap tahapan. Nah, karena di setiap tahapan itu tuh punya aturannya tersendiri. Lalu ada bisa melakukan proses normalisasi secara bertahap ya. Dan yang terakhir tuh menganalisis dan juga menyusun tabel hasil normalisasi supaya data tuh lebih rapi, efisien, dan juga mudah diolah. Oke. Jadi tujuan normalisasi itu singkatnya nih, supaya data tuh rapi ya. Kita tuh merapikan data, terus juga supaya datanya tuh nggak bercampur ataupun nggak acak-acak ya. Terus juga supaya nggak ada data berulang nih. Dan juga pengelolaannya tuh lebih mudah ya. Soalnya kalau database nggak kita normalisasi, itu tuh bakal banyak banget masalah yang mana itu disebut ini tadi nih, redundan ataupun anomali data ya. Nih, normalisasi juga ya supaya mudah lah pengelolaannya. Nah, kita bakal bahas nih apa sih anomali data gitu. Oke, jadi ada beberapa anomali data dalam database. Anomali data itu masalah yang muncul saat data dalam tabel itu belum tersusun dengan baik. Nah, biasanya terjadi ketika data tuh masih berantakan lah. Nah, karena itu anomali data nih salah satu alasan utama kenapa kita tuh perlu banget yang namanya normalisasi. Yang pertama tuh ada insert anomali. Ini terjadi ketika kita pengen nambahin data baru tapi nggak bisa karena harus ngisi data lain dulu gitu. Nah, artinya gimana sih? Artinya tuh kita tuh nggak bisa nge-input satu data secara langsung atau secara mandiri gitu. Kita tuh harus nunggu data lain atau kita harus ngisi data lain dulu baru bisa ngisi data tersebut gitu. Yang mana itu tuh nggak fleksibel berarti kan. Lanjut, ada update anomali. Ini terjadi ketika kita ngubah data nih, kita melakukan perubahan data, tapi kita tuh harus ngubah di banyak baris gitu loh. Misalnya ada satu yang pengen kita ubah nama misalnya. Nah, nama ini kita pengen ubah, misalnya namanya nih A, kita ubah jadi B. Ketika dia tuh belum dirapihin, belum bisa dikelola dengan baik, nama tuh harus kita ubah satu persatu di setiap baris atau di setiap data yang ada namanya gitu.
Misal contoh lain, alamat nih, alamat pelanggan. Kalau data pelanggan itu ditulis berulang gitu ya, kita harus ya ubah semuanya. Kalau nggak kita ubah, ataupun ada yang ke skip deh, ada satu ke skip, nah itu tuh bakal nggak konsisten datanya. Ketika kita nyari si data pelanggan ini, alamatnya tuh bakal ada dua, di A dan juga di B. Nah itu kan nggak konsisten, membingungkan nanti pengelolaannya. Lalu ada delete anomali ya. Ini ketika kita mau ngapus satu data nih misalnya, yang lain malah ikut kehapus, padahal kita tuh nggak mau ngapus data-data lain gitu. Ini tuh dalam pengelolaan sangat-sangat krusial ya, sangat-sangat bahaya. Terus lanjut masuk ke masalah table ya yang belum dinormalisasi. Ini ada data ganda. Ini misalnya kayak gini, ada table ini ya, kalau kalian lihat si Sandi ini double, isinya tuh sama persis, NPM-nya sama, namanya sama, prodinya sama, dosennya juga sama gitu ya kan. Oke, terus data sulit diolah. Nih, di sini kalau kalian lihat si Sandi itu dia ngambil 3 matkul ya, Rosida ngambil 2 matkul. Tapi ketiga matkul-matkul yang diambil itu tuh di dalam satu kolom, dipisah dengan koma. Jadi kayak base data, pemweb, UI UX gitu kan. Nah, ini tuh masalah karena kalau kita pengen cari siapa yang ngambil mata kuliah basis data gitu kan, sistem bakal bingung. Kenapa? Karena dia ini udah ngegabung gitu loh. Jadi ketika kita pengen cari ini, ya kita harus ngetik semuanya ini. Gak bisa kita ngetik basis data aja gitu, udah tercampur-campur. Kalaupun emang bisa, nanti ada materinya lagi lanjutan, itu ya bakal tetap ribet gitu loh, karena tidak enak dilihat, sulit dalam pengelolaan gitu kan. Ini harus dibenerin. Terus ada struktur yang bercampur. Jadi di dalam table ini nih, nah ini kan ada beberapa kolom ya. Nah, ini tuh ada beberapa informasi atau beberapa jenis yang bisa yang digabungin gitu ya. Yang mana sebenarnya itu bisa dipisahin. Misalnya nih, ada NPM nama mahasiswa prodi, ini bisa kita kelompokin jadi mahasiswa aja gitu, tabel mahasiswa. Terus ini kita kelompokin lagi. Jadi apa ya, misalnya jadi jadwal gitu. Jadi matkul basis data itu sama Bu Rina gitu, terus hasilnya nilainya apa, KRS lah ini ya bisa disebutnya. Ini bisa dipisahkan ke tabel masing-masing. Jadi ini tabel mahasiswa, ini tabel KRS misalnya. Oke, kita masuk ke tahapan UNF ya. UNF ini bukan tahapan, tapi ya data mentah, data yang masih berantakan gitu, belum dikelola lah, belum disusun dengan baik. Misalnya tuh ada data yang berulang, terus ya kolomnya isi banyak nilai, jenis data dicampur jadi satu dan lain-lain. Ini sulit dibaca, sulit diolah, harus dinormalisasiin. Ini contoh tabelnya ya. Jadi ada, kalau kalian lihat nih, ada kolom yang isinya double ya, nggak cuma satu. Ada buku tulis pulpen gitu ya kan dalam satu sel. Terus juga ini tabelnya, strukturnya masih gabung, ada transaksi, tanggal, bla 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 bla. Yang mana itu tuh harusnya bisa dikelompokin lagi. Jadi ada data pelanggan nih, ini bisa dijadiin kelompok pelanggan ya. Terus juga produk, ini juga bisa dijadiin produk nih, ID produk, nama produk, harga. Terus transaksi ini, tanggal, jumlah, ini bisa dikelompokin. Terus cabang ini juga bisa dipisah sendiri dia, supaya mudah pengelolaannya. Oke. Nih,
kita bakal masuk ke tahapan 1. Nah itu tadi kita udah nge-analisis ya, hasil analisis duluan. Kita mulai nih terapin tahapan normalisasi yang pertama. Kita masuk ke tahap pertama, aturan utamanya. Nih kita harus tahu dulu nih aturannya. Tiap kolom tuh cuman boleh berisi satu nilai, terus juga nggak boleh ada data yang ditumpuk dalam satu sel gitu kan. Harus tunggal, harus jelas, harus mudah dibedain. Nah gimana sih cara benerin ini tadi? Ya kita bisa mecah si ini tadi nih, ini yang double ini, yang PR01, PR02, ini buku tulis koma pulpen, harganya ini kan masih di dalam satu sel, ini harus kita pecah. Nah hasil pemecahannya tuh kurang lebih bakal begini. Jadi ada TR001 bla 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 bla, produk 001, terus produknya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa. Nah ini sesuai sama yang di sini ya. 01 tuh buku tulis harganya 5.000, jumlahnya 2. Ini masih tahap 1. Jadi udah nggak ada lagi nih yang namanya sel double nih. Jadi baris pertama tuh Andi beli buku tulis, baris kedua Andi beli pulpen. Nah ini udah jelas nih, udah bisa ngebedainnya. Jadi lebih enak lah tahap 1 ini ngebacanya. Kita cek apakah udah semua ini. Udah tadi ya, kalau kalian lihat itu udah dijelasin, udah dibedain ya, udah dipisah juga, udah dipecah, terus juga udah gampang ngebedainnya, pengelolaannya. Kita masih ada data ganda di sini. Nah, ini itu data ganda. Jadi si Andi ini Andi lagi, alamatnya sama, bla bla bla. Ini kan masih data ganda. Nah, kita masuk ke second NF. Yang mana di second NF ini data yang beda fungsi nih ya, nih data yang masih bercampur itu supaya tidak berulang kita misahin ya. Jadi data yang beda fungsi itu dipisahin ke tabel masing-masing. Kita bikin tabel nih, kita kelompokin. Misalnya, jadi ada data pelanggan, ada produk, transaksi dibuat terpisah supaya nggak ada pengulangan gitu. Kita pecah nih tabel tadi. Nih, tabel ini kita pecah. Jadi hasil analisisnya yang seperti tadi di awal, kita dapat nih tabel pelanggan, isinya apa? ID pelanggan, alamat. Terus ada tabel produk, isinya apa? ID produk, harga. Tabel transaksi, isinya apa? Nomor transaksi, tanggal, terus jumlah cabang toko misalnya. Terus detail transaksi kalau emang diperluin nih, di sini kita pakai ya. Di sini kita pakai detail transaksi. Ini intersection table biasanya bentuknya. Isinya apa? Ya ini biasanya isinya cuman key foreign key dari transaksi dan juga produk. Ini bisa kita tambahin satu kolom lagi, total harga gitu atau total biaya. Oke. Nah, jadi ini hasil analisisnya udah nih, tinggal kita terapin, kita desain ulang tabelnya. Kita bikin tabel pelanggan, kita bikin tabel produk, kita bikin tabel transaksi dan juga tabel detail transaksi. Hasilnya ya kayak gini. Data pelanggan tuh nggak bakal berulang, terus juga data produk itu nggak bakal berulang karena kita pakainya ya si kikinya aja nih. Nih misal tabel transaksi P001. Nah P001 ini isinya apa? Ya Andi, alamatnya Bandar Lampung. Dia nggak bakal ditulis lagi nih Andi terus Andi lagi gitu. Terus juga ini lebih enak melihatnya, udah terstruktur, efisien lah, mudah dalam pengelolaan. Kalau udah, kita masuk ke tahap 3. Nah, kita cek dulu lah. Kecepatan, sorry. Kita cek nih, udah belum? Udah. Terus cek atributnya, udah bergantung pada primary key belum? Kalau udah. Kita masuk ke tahap 3. Ini tahap terakhir ya.
sebelum kita masuk ini kan udah selesai nih. Nah, kita pastiin lagi udah selesai, baru kita bisa masuk ke tahap 3 ini. Aturannya apa? Table yang udah memenuhi second NF, terus kita perbaiki agar tidak ada data yang masih bergantung pada atribut selain key utamanya. Yang berarti kita masih bisa mecahin data yang kira-kira masih berpotensi nyebabin redundan lah, nyebabin anomali nanti di kemudian hari. Nah, misalnya di second NF tadi itu kan ada yang namanya cabang toko ya. Nih, di tabel transaksi. Ini itu tuh bisa kita buang lagi. Kita pisahin dia jadi sebuah tabel baru cabang. Kenapa? Jadi ketika kita pengen ngubah ya si nama cabang itu tuh kita tinggal ubah aja, sedangkan di tabel ini kan udah pakai ID cabangnya nanti ya. Jadi ketika ada perubahan nama ya udah kita ya nggak harus ngubah satu-satu di data lain karena kita udah ngambil pakai key gitu. Nih di C001 dia bakal sesuai sama isi yang ini. Misal kita ubah jadi Alfamart Rajabasa, ya ini Alfamart Rajabasa di dalam tabel transaksi ini. Ya jadi nggak perlu update banyak data lah intinya. Kita tinggal ubah di tabel utamanya aja. Terus kita cek apakah udah. Oke, data pelanggan produk ini udah dipisah, udah nggak ada data double. Terus nama cabang itu nggak lagi ditulis ke tabel transaksi, tapi kita pisah supaya lebih mudah ketika nantinya ada perubahan nama gitu ya. Kita tinggal ubah di tabel utamanya aja. Terus ya kita cek lagi apakah setiap tabel udah nyimpen sesuai fungsi. Udah. Tabel ini tabel pelanggan untuk pelanggan, produk untuk produk, cabang untuk cabang, transaksi untuk data transaksi, detail untuk rincian barang yang dibeli. Terus datanya jadi lebih mudah diperbarui. Ya udah jelas. Jadi kalau nama cabang berubah, kita tinggal ubah di tabel cabang aja. Oke, kesimpulan. Ya gampangnya first NF kolom gak boleh ada lebih dari satu data. Jadi dia tuh pastiin setiap kolom tuh cuma ada satu data supaya rapi. Terus di second NF kita pisahin data banyaknya data tadi ke tabel yang sesuai supaya nggak ada pengulangan. Ini mecahin data-data ya. Jadi misal ada banyak data dalam satu tabel, itu kita kalian pecah. Kalian analisis saja sendiri. Kelompokin nih. Oh ini ada NPM, ada prodi, ada nama mahasiswa. Oh ini bisa dipisah nih. Ini jadi satu kelompok. Tetap bikin tabel mahasiswa isinya 3 tadi kayak gitu. Lalu ada third NF atau tahap 3. Kita pisahin lagi data yang masih bisa berdiri sendiri gitu. Supaya database itu lebih terstruktur dan juga ngurangin kesalahan ketika kita ngupdate. Misalnya di tadi cabang toko, kita mau ngubah, kita tinggal ubah aja di tabel cabang toko. Kita nggak harus ngubah di setiap data yang ada cabang tokonya. Oke. Mungkin gitu aja sih ya. Jadi normalisasi itu penting banget supaya pengelolaan database itu lebih gampang. Terus juga selain itu kita ngindarin yang namanya data ganda ya, redundansi, terus juga anomali data. Itu kan ada banyak jenis-jenisnya nih. Ada data ganda, ada data sulit diolah, struktur table campur. Terus di anomali ada insert anomali, update anomali, delete anomali. Kita mencegah ini semua. Terus juga ya ngebuat database itu lebih rapi, lebih efisien. Karena semakin baik normalisasinya, semakin gampang pengelolaan database-nya. Ya kurang lebih gitu doang sih materi normalisasi. Kalau kurang jelas kalian bisa tanya langsung
ke saya ataupun ke asisten dosen yang lain ya. Jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga tidak puas dan selalu mencari materi dari sumber yang lain ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.